Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi masih tetap kelanjutan dari video aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi mau nyetrika pakaian. Itu nyetrika anakku tuh udah segunung ya teman-teman, udah seperti gunung Sinabung. Itu udah ada 2 harian gitu, karena emang beberapa hari ini tuh agak mager gitu buat nyetrika, makanya tuh sampai ketumpuk-tumpuk gitu. Ya ampun, jangan ditiru ya teman-teman. Dan akhirnya seperti inilah ya derita aku kalau udah mager, jadi tertumpuk-tumpuk, tertunda-tunda semuanya. Jadi kalau pakaian itu nggak langsung dikerjain, yang ada makin beranak pinak ya teman-teman. Jadi dikasih bonus tuh sama mereka. Nah ini dia, aku sebelum nyetrika ini aku mau isi dulu untuk pengharumnya. Jadi ini aku pakai yang sachet aja ya. Aku pakai Kiss Fresh sachet, itu biasanya pakai 3 bungkus atau 2 bungkus gitu. Ya tergantung tinggal sisahan yang ada di dalam botol itu seberapa banyak. Kalau misalnya habis total itu biasanya aku masukin 3 sachet ke dalamnya. Terus itu aku tambahin air juga ya teman-teman. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah ini dia, aku lagi mau mulai nyetrikanya ya teman-teman. Dan di sini aku mulai dari yang besar-besar ya. Aku mulai dari spray ini. Aku mau setrikain dulu untuk sarung bantal ini. Jadi tuh aku sebelum setrika itu mau aku semprot-semprot dulu. Nah teman-teman, gimana nih? Udah pada nyetrika belum atau masih pada mager juga sama seperti aku kemarin ya? Ayo bergerak, jangan mager. Karena kalau misalnya pakaian ini nggak langsung dikerjain, ntar yang ada makin bertumpuk ya teman-teman. Itu makin kesel, makin stres lah ya ngelihatnya gitu kalau udah semakin banyak gitu. Tapi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Ada juga teman-teman tuh yang lebih nyaman kalau misalnya langsung dilipat gitu, itu juga nggak masalah. Itu tergantung dari kita sendirinya. Dan di sini kalau aku misalnya itu dari aku angkat dari jemuran itu langsung aku lipat, nanti yang ada aku bakalan keterusan dan bakalan mager lagi buat nyetrika. Bahkan untuk nyetrika pakaian sekolah anak aku juga bakalan mager itu ya teman-teman kalau udah aku mulai seperti itu. Makanya di sini walaupun aku lagi mager ya udah aku tumpuk aja lah ya gitu. Jangan aku mulai untuk lipat-lipat gitu. Jadi kalau misalnya udah aku tumpuk itu kan gak mungkin mau aku lipat ya, karena kalau udah ditumpuk itu otomatis udah keriting untuk pakaiannya. Jadi kalau udah keriting itu pasti malu buat makainya ya teman-teman. Apalagi kalau anak-anak itu pasti kalau mereka itu pakai baju keriting atau paksu pakai baju keriting, itu yang malu bukan mereka ya teman-teman, pasti kita, pasti para istri yang bakalan malu, yang dilihat, yang dipikiran orang entar ih istrinya gimana nih kok bajunya keriting gitu. Bukan mereka yang bakalan malu tapi kita ya teman-teman. Nah itu dia, lanjut aku nyetrika pakaian anak-anak aku, dan itu langsung aku skip aja untuk pakaian yang besar-besar itu udah selesai aku setrikain. Ini lanjut aku nyetrikain pakaian anak-anak aku. Jadi emang paling seru itu kalau nyetrika pakaian yang kecil-kecil ya teman-teman, itu lebih enak aja, terasa lebih cepat gitu ya teman-teman. Makanya nih aku setrikain pakaian anak-anak aku juga. Jadi biasanya tuh kalau misalnya aku tuh lagi semangat-semangatnya, aku biasanya di saat baru aku angkat dari jemuran itu langsung aku setrika gitu ya teman-teman. Itu tandanya kalau aku lagi semangat gitu ya teman-teman, lagi semangat membara 45 gitu. Tapi kalau udah mager ya seperti inilah ya, pakaiannya tuh pada bertumpuk-tumpuk, beranak pinak gitu. Jadi di sini teman-teman tuh jangan pada bosen-bosen yang ngeliatin aku yang kalau sering banget itu aku nyetrika buat video itu nyetrika ya teman-teman. Ya siapa tahu aja dengan teman-teman tuh ngelihat video aku nyetrika, teman-teman tuh lagi jadi pada semangat buat nyetrika juga ya teman-teman. Dan lanjut lagi, jadi ini tuh di sore harinya ya, langsung skip di sore harinya. Ini aku lagi mau bongkar-bongkar celengan aku. Alhamdulillah challenge aku kali ini itu lolos ya teman-teman, lolos tanpa drama. Jadi ini aku nyobain saving challenge yang 2000 rupiah gitu ya teman-teman. Itu aku sediain table kotak gitu sebanyak 250. Jadi aku target aku itu 500.000 ya teman-teman. Tapi kalau untuk waktu itu aku nggak pakai target, aku targetnya cuma nominal gitu aja. Jadi ini aku udah agak lupa ya, ini kira-kira udah berapa bulan gitu, aku agak lupa. Yang jelas ini udah agak lama juga ya teman-teman, karena memang di sini aku nggak memburu untuk waktu, jadi aku memang nabung santai gitu. Jadi sedikit cerita ya, dulu aku tuh pernah juga ngadain saving challenge gini, itu tapi nominal yang besar gitu ya. Menurut aku sih besar ya, mungkin menurut teman-teman tuh nggak besar. Jadi aku saving challenge yang 20.000, itu ternyata aku sangat-sangat kaget ya teman-teman, dan akhirnya itu nggak lolos. Itu banyak banget dramanya gitu, dan akhirnya yang nggak lolos seperti itulah ya,
nggak ada video kelanjutannya, itu cuma ada video di awal tapi akhirnya nggak ada endingnya gitu teman-teman. Dan untuk saving challenge yang Rp2.000 ini alhamdulillah ada video awal dan juga ada video akhirnya. Dan ini aku lagi hitung-hitung dulu. Jadi ya, itu untuk satu tumpuk itu aku buat 100.000 gitu ya teman-teman, dan itu udah ada 4 tumpuk dan itu mau ke 5 tumpuknya. Jadi emang aku itu ngumpulin 500.000. Jadi sedikit tips buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman tuh lagi mau nyobain nabung tapi nggak bisa-bisa gitu ya, selalu aja ada drama, cobain dulu untuk nabung yang nominal sedikit gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu cobain nominal yang sedikit, dan untuk yang kedua please banget jangan diinget-inget kalau misalnya kalian itu lagi nabung, jangan diinget-inget kalau kalian itu ada tabungan, ada challenge, saving challenge seperti ini ya, karena kalau udah diinget-inget itu pasti bakalan gatel tangannya buat ngambil tabungan itu ya teman-teman. Nah itu juga ada yang nominal 20.000 ya, karena kemarin itu aku buat ngasih jajan kakak Nazli itu nggak ada, jadi aku tukarin gitu. Nah itu aku sambil hitung-hitung. Jadi sebenarnya untuk tabungan kali ini, challenge kali ini tuh aku niatnya tuh awalnya pengen beli air fryer atau kompor gitu ya teman-teman, pengen beli kompor gas atau air fryer, tapi berhubung ada kebutuhan yang memang harus lebih dulu gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, keinginannya itu kita skip aja dulu, kita harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan ya teman-teman. Insya Allah ntar ada rezeki kita beli air fryer dan juga kompor gasnya, amin. Nah itu dia, aku udah hitung-hitung gitu, itu aku simpen satu tumpuk gitu 10.000 ya teman-teman. Jadi nanti rencananya nih mau aku tukarin dulu ke Indomaret gitu sebelum aku pakai, dan ini aku simpan dulu ke tempatnya lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya untuk challenge aku kali ini tuh berhasil. Jadi insya Allah ntar aku nyobain lagi buat simpan uang 2.000-an. Dan ini lanjut, setelah aku bongkar-bongkar tadi itu aku mau angkatin dulu pakaian. Jadi ini pakaian yang aku gosok tadi siang ya teman-teman. Jadi tadi siang itu kan aku ada nyetrika ya, yang aku buat video tadi itu di awal. Jadi itu belum ada aku angkatin. Jadi seperti inilah ya, ini baru mau aku angkatin di sore harinya. Dan lanjut lagi, ini aku mau sapu-sapu dulu. Ini aku sapunya tipis-tipis aja sih ya, nggak sapu keseluruhan, karena emang aku kalau sapu keseluruhan itu adalah di pagi hari. Jadi setiap hari dan setiap pagi itu aku selalu nyapu dan juga ngepel, karena kalau nggak ngepel itu pasti bakalan lengket ya. Apalagi kayak aku tuh punya anak kecil gitu yang super aktif, yang suka banget numpahin makanan atau minuman gitu, jadi harus setiap hari itu dipel. Jadi untuk sore harinya ini aku sapunya tipis-tipis aja ya. Beginilah ya teman-teman cara aku biar tetap waras, karena kalau misalnya kita harus memburu pekerjaan terus itu yang ada ntar kita bisa ya pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Dan ini ya aku langsung sapu-sapu untuk yang di bagian luar ya. Jadi di bagian luar ini aku sapu langsung pakai pengki ini aja ya, langsung aku serok gitu, masukin ke dalam pengki. Dan itu tadi pas itu baru masuk ya, karena itu baru jemput kakak Nazli dan adik Ais itu les dan ngaji. Jadi kakak Nazli itu ngaji dan les itu di tempat gurunya ya, di tempat uminya, di rumahnya. Jadi aku sekalian juga lesin si adik Ais, jadi biar entar tahun depan dia saat sekolah itu nggak begitu kaget gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut, setelah sapu-sapu ini aku tadi tuh sempat ngasih makan adik Ais ya, itu aku ambilin makan, dia makan sendiri gitu karena dia kelaparan setelah pulang ngaji ya teman-teman. Dan ini si kakak Nazli itu minta dikucirin gitu ya, katanya dia minta kucir kayak Kokomakochi. Kokomakochi itu adalah boneka hantu Jepang ya kalau nggak salah ya. Jadi dia minta kucir seperti itu, tapi itu dari atas gitu, makanya ini aku mau kucirin dulu. Jadi kemarin-kemarin itu tuh mereka itu nggak mau kalau misalnya dikucirin gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah belakangan ini tuh mereka tuh lagi suka dikucirin, karena aku kucirinnya tuh agak aneh-aneh gitu ya, agak kucir-kucir banyak gitu. Jadi mereka tuh kayak seneng gitu ya teman-teman, makanya nih ya pokoknya seneng aja gitu kalau misalnya punya anak perempuan yang dikucirin unik-unik gitu ya teman-teman. Jadi mereka juga bakalan suka gitu, yang tadinya awalnya tuh nggak suka dikucirin, mereka jadi suka buat kuciran gitu. Jadi kalau untuk adik Ais itu dia udah dari siang gitu aku kucirin ya teman-teman, dan dia itu nggak mau dibuka. Jadi sudah seperti itulah ya, karena tadi kan itu udah pakai jilbab dia waktu ngaji, jadi udah kayak mau lepas gitu kucirannya, dan dia mau aku buka, mau aku benerin itu nggak mau. Dia katanya kelaparan gitu, jadi dia minta makan. Jadi karena ini memang kelanjutan dari video aku yang kemarin ya, kemarin itu kan aku ada buat sop ayam gitu ya teman-teman, mie sop ayam. Jadi dia di sini tuh minta makan pakai sop doang. Jadi dia minta makan pakai kuah sop doang ya, itu nggak mau pakai baksonya atau pakai mie-nya, itu dia nggak mau, minta pakai nasi dan
kuahnya doang, kuah si sop itu. Dan emang aku suka banget kalau udah ngelihat adik Ais itu makan ya teman-teman itu. Dengan gayanya dia makan itu sendiri ya. Jadi itu kadang suka belepotan gitu. Jadi kalau di sini tuh adik Ais lebih mandiri ya kalau untuk urusan makan, dia tuh lebih suka makan sendiri dibandingin kakak Nazli. Kalau kakak Nazli itu nggak mau dia makan sendiri, selalu minta disuapin. Tapi ya itu tadi lah ya, namanya juga anak, setiap manusia pasti berbeda-beda ya, walaupun berasal dari perut yang sama gitu. Nah ini tuh aku udah selesai untuk kucirinnya, itu lanjut aku kasih bedak gitu biar kelihatan seger gitu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.